Dua kekuatan besar dunia yang menjadi hegemoni saat ini adalah Tiongkok dan Amerika. Keduanya sesungguhnya di dalam negerinya sedang dalam masa genting dan labil saat ini. Kemudian ada hegemoni kelas tengah, middle power country, yang juga dikenal memainkan global player sebagai kekuatan hegemoni yang lain. Walaupun kalau sendirian mereka kurang kuat, namun mereka bergabung dengan salah satu kekuatan hegemoni utama dunia, miring ke Amerika atau miring ke Tiongkok. Rusia dan Turki miring ke Tiongkok. Inggris Prancis bersekutu dengan Amerika. Rusia dan Turki bisa dikatakan aliansinya Tiongkok, namun belum full 100% seperti Prancis dan Inggris miring ke Amerika. Lalu ada lagi dua pemain besar, yaitu India dan Saudi Arabia. India bermain cantik, tidak miring ke Amerika atau Tiongkok. India bermain di semua lini, ambil minyak dari Rusia, kopi pesawat militer Amerika, bangun kekuatan laut menyaingi Tiongkok pakai teknologi Inggris, kerjasama dengan Iran dan Saudi. India itu pintar. Penting pelajaran dan informasi ini untuk sahabat semua agar kenal hegemoni dunia yang sentralnya selalu bergeser pada saat ini. Di mana Indonesia belum ambil peluangnya sama sekali. Asli, Indonesia ini masih terdominasi oleh semua kekuatan dunia. Masih bergantung dolar Amerika Indonesia itu. Tergantung IMF, tergantung hutang Tiongkok, tergantung minyak Saudi, tergantung beras India dan Vietnam, tergantung farmasi barat sampai 90% bahan obat tergantung barat. Bahan baku pupuk tergantung Rusia dan Ukraina. Benar-benar belum berdaulat. Politikus Senayan yang 10 tahun terakhir berada di Senayan juga nggak paham geopolitik dunia. Sedang main apa negara lain untuk ngerjain Indonesia juga pada nggak ngeh. Sebelum kita membahas lebih dalam satu tema saja, yaitu toys atau mainan yang seharusnya Indonesia bisa mendominasi, kita jeda sebentar untuk sebuah informasi berikut ini. Sahabat, kita sepakat tahun 2045 adalah tahun Indonesia Emas, yang dalam arti kecilnya adalah ulang tahun ke-100, 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Namun itu bukan hanya jargon, itu secara harafiah memang tahun keemasan Indonesia, karena emas sudah bukan alat komoditas lagi, atau emas bukan alat dagang lagi pada masa itu. Emas merupakan alat tukar, pelumas transaksi, dan juga alat simpan. Untuk itu Dinaran yang dalam 4 tahun terakhir ini merupakan pelopor emas sebagai alat tukar dan alat simpan, mengundang sahabat yang belum memiliki akun Dinaran untuk bergabung bersama 317.000 member untuk menjadi bagian mengemaskan Indonesia. Dinaran selain fitur aplikasinya lengkap, Dinaran juga punya ATM emas yang pada tahun ini akan bertambah menjadi 10 lokasi lagi. ATM Dinaran, fitur ambil emas. Klik ATM emas, pilih gramasi emasnya, lalu masukkan password. Selamat, emas Anda sudah di tangan. Kita kembali ke topik bahasan. Hegemoni adalah suatu bentuk kekuasaan yang mendominasi wilayah lain atas berbagai aspek kehidupan seperti kendali ekonomi, kendali militer, dan kendali kebebasan, hingga kendali kultur, nilai, dan norma pada suatu kelompok masyarakat yang pada akhirnya membentuk lingkungan tersebut sebagai kelompok terdominasi atau terjajah. Kita bicarakan hegemoni Tiongkok akan salah satu komoditas dunia, yaitu toys atau mainan anak. Coba kita perhatikan semua mainan anak-anak di toko mainan atau apapun mainan yang Anda miliki atau anak Anda punya. Coba cek buatan mana. Baik itu oleh-oleh yang Anda beli di negara Eropa waktu jalan-jalan, misalnya ke Disneyland, atau beli di kampung waktu lebaran. Anda pulang kampung beli mainan untuk keponakan di warung. Ada pistol air deh, cek made in mana. Maka dapat dipastikan mainan itu semua buatan Tiongkok, made in China. Pernahkah ada terbersit dalam pikiran Anda? Why? Mengapa Tiongkok bisa memonopoli produksi mainan dunia? Bukannya toys itu nggak sulit banget dibuatnya? Bukan seperti buat HP atau gadget elektrik atau barang elektronik lainnya. Mainan itu sederhana, nggak rumit. Semua orang bisa bikin. Tapi kenapa 70% pabrik mainan dunia ada di Tiongkok? Mengapa 79% mainan di negara barat buatan Tiongkok? Bahkan kalau di Indonesia, 95% mainan buatan Tiongkok. Pernahkah pikiran tersebut ada dalam benak Anda? Ada satu hal yang harus diingat, Tiongkok memang punya banyak pabrik mainan, namun the thinker atau pemikirnya atau toys makersnya bukan Tiongkok. Mereka masih negara barat. Hardware-nya Tiongkok, software-nya, idenya bukan Tiongkok. Sebentar lagi akan terjadi pergeseran dari Tiongkok. Kita bicara perusahaan seperti Mattel dengan Barbie-nya atau Hasbro Gaming yang salah satu produknya adalah mainan monopoli. Mereka di antara ratusan toys maker yang akan memindahkan order pesanan keluar dari Tiongkok. Dan inilah yang membuat Xi Jinping ketar-ketir. Mengapa? Salah satunya adalah ketika Xi Jinping mengatakan akan mengambil Taiwan di hadapan Biden dengan menggunakan soft power. Dunia mengartikan
akan ada perang besar sebentar lagi terjadi dan mulailah pemesanan dan pemberi order pabrik mainan dunia mencari manufaktur pembuat mainan yang baru keluar dari Tiongkok. Dan untuk sebuah nilai pasar senilai 1 triliun dolar lebih dunia mainan anak-anak itu, India serius sekali akan memposisikan dirinya menjadi the next toys makers atau menjadi the next toys manufaktur dunia. Sebentar lagi mainan anak-anak akan made in India. Sudah lebih 18 perusahaan besar dunia mengalihkan pesanannya ke pabrik di India di tahun 2023 kemarin dan diperkirakan 5 tahun ke depan akan lebih banyak lagi. Ini yang kita rakyat Indonesia sering mengurut dada ketika perusahaan dunia bergeser, maka kita gagal mengambil peluang itu untuk kesekian ribu kalinya. Dan tidak heran kalau banyak pabrik keluar dari Indonesia juga. Banyak pabrik yang tidak masuk Indonesia gagal kita tarik, termasuk kemarin Tesla. Pemerintah Indonesia itu dikelolanya seakan-akan anti investasi nilai tambah. Fokusnya masih hilirisasi yang mengeksplorasi sumber daya alam yang semuanya teknologinya modalnya itu asing semua. Mengapa tidak mainan atau toys ini yang jadi target? Bahan baku ada, lahan ada, order ada, tenaga kerja banyak. Apa sih yang difikirkan kalian ini wahai pejabat? Begini, kita bantu menyimpulkannya. Negara barat dalam waktu segera akan memindahkan pesanannya keluar dari Tiongkok. Misalnya 2 tahun yang lalu, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google sudah memindahkan keluar dari Taiwan dan Tiongkok. Diikuti industri chips. Dan kemudian semua pesanan negara barat mulai memindahkan order manufakturnya keluar dari Tiongkok. Maka sebenarnya dunia sedang tidak baik-baik saja. Dan ini sekali lagi peluang buat Indonesia yang saat ini belum sama sekali sadar apa yang terjadi di dunia. Bahkan sebelum tahun 2027 mereka semua harus sudah punya manufaktur di luar Tiongkok. Tiongkok sedang dimainkan oleh barat. Karena itu Bosman selalu bilang tahun 2027 hingga tahun 2037 itu bisa perang dunia ketiga. Itu bukan berita ngadi-ngadi. Peace.